Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Publika hari ini di edisi 1 Mei 2019. Pemirsa, seperti kita ketahui, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh ini biasanya juga diperingati oleh aksi-aksi buruh yang melakukan tuntutannya, apa saja tuntutannya agar mensejahterakan buruh itu sendiri. Bagaimana kesejahteraan buruh ini? Hal inilah yang akan kita bahas di Publika sore hari ini dengan tema mewujudkan buruh yang sejahtera. Di studio sudah hadir dua orang narasumber kami. Ada Bapak Dr. Haji Zulkarnain Ibrahim, SHM Hum, Akademisi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Unsri. Hukum Administrasi Negara, Pak ya. Pak Zul, apa kabar Pak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehat Pak ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir di sini Ketua KSBSI Sumatera Selatan, Pak Ali Hanafiah. Apa kabar Pak Ali? Baik. Baik. Salam buruh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang pemirsa juga. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Saya ke Pak Ali dulu. Ini Pak, hari ini pasti diperingati sebagai May Day. Apa yang dilakukan oleh KSBSI dan juga buruh-buruh di Sumatera Selatan tadi pagi, Pak? Biasa rutinitas per tahun. Kita hari ini menyampaikan aspirasi lah ke Dewan. Alhamdulillah untuk hari ini semua pihak terkait merespon baik, artinya kita tidak bersusah-susah lagi untuk menunggu terlalu lama. Kehadiran yang terkait itu tadi justru kita disambut lah, ditunggu. Siapa saja yang menyambut Pak? Pak Kapolda ada tadi, Gubernur walaupun tidak hadir diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kota ataupun kota provinsi. Dan provinsi. Kemudian Dewan juga, Komisi 5 juga hadir, Ketua DPR walaupun diwakili oleh Wakil Ketua juga hadir di situ. Terus TNI Polri hadirlah semua, menyambutlah kedatangan kami tadi. Cuma memang masih banyak yang harus kami luruskan lah tentang pemahaman tentang May Day, karena masih ada bahasa minor soal kenapa May Day tidak dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena lahirnya May Day ini sebenarnya kan ini tragedi kemanusiaan. Naib kami ketika tragedi itu harus kami lakukan dengan kegiatan yang hura-hura seperti itu. Jadi makanya di kesempatan inilah pada 1 tahun sekali kita menyampaikan, mengevaluasi sebetulnya dan kegiatan dari May Day tahun 2018 disampaikanlah pada 2019 tentang apa yang terjadi kendala dan apa-apa yang harus betul-betul dibenahi dan diperhatikan oleh semua pihak yang terkait. Apa yang menjadi isu tahun ini? Sebetulnya klasik sih, masalah norma-norma, terus masalah kesejahteraan yang masih belum selesai. Tapi yang lebih spesifik hari ini kami ingin menekankan bagaimana penegakan hukum ya. Karena di ketenagakerjaan kan juga mengenal tentang pidana ketenagakerjaan. Nah, sampai hari ini penegak hukum yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dengan di situ ada pegawai penyidik sipil, mereka punya kendala masalah keuangan, operasional, terus kemampuan koordinasi lembaga-lembaga terkait hukumnya. Artinya kan pihak-pihak mereka masih terpisah nih antara Polri, Kejaksaan dan PPNS, mereka sebagai pegawai penyidik. Nah, ini yang kita sampaikan juga bagaimana mencari solusi itu. Tapi alhamdulillah Kapolda tadi menyambut baik lah dengan menyatakan bahwa dia untuk tahun ini akan membentuk tim khusus untuk bidang ketenagakerjaan. Kapolda menyambut baik di Kapolda Sumatera Selatan akan membentuk tim khusus ya. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Zul. Pak Zul, seperti di awal pembukaan saya, setiap tahun memang diperingati May Day ini. Dan memang aksi yang menuntut kesejahteraan akan selalu menjadi isu utama dalam aksi May Day ini. Pak Zul sendiri bagaimana melihat May Day di Indonesia khususnya saat ini? Ya, May Day itu kita tidak bisa langsung lihat Indonesia, tapi bagaimana asalnya May Day. Awalnya dulu ya. May Day. Sebenarnya tuntutan
Serikat Buruh di Amerika tahun 1886, yaitu di bundaran Haymarket di Chicago, Illinois. Pada waktu itu mereka menuntut jam kerja itu 8 jam per hari. 8 jam per hari. Artinya sebelum itu jam kerja itu di atas 8 jam. Katakanlah 12 jam dan sebelumnya. Apalagi kalau cerita-cerita sebelumnya lebih di 12 jam kerja. Nah, jadi kalau kembali ke inti dari May Day, May Day ini sebenarnya ada dua. Ada May Day satu kata, inilah hari buruh. Ya. Ada May Day dua kata, itu di bidang komunikasi. Jadi dua pengertian May Day itu. Kalau May Day dua suku kata itu adalah apa namanya istilah-istilah di komunikasi. Tapi kalau May Day dua kata, nah inilah yang hari buruh. Supaya kita bedakan, jangan sampai keliru dengan May Day yang satu kata ini ya. Jadi untuk di Indonesia ya kita bersyukur sekarang, kalau era sebelumnya era Orde Baru kayaknya tidak dibenarkan memperingati 1 Mei. Dulu ada tanggal 20 Februari sebagai Hari Serikat Pekerja. Tapi kita kalau bergaul di tingkat internasional, kita harus mengikuti aturan universal yang berlaku di ILO dan di organisasi-organisasi internasional supaya kita menjadi bagian keluarga dunia. Nah, untuk di Indonesia, gugatan apa yang dilakukan oleh Serikat Buruh, ya, KSPSI dan lain-lain ini, secara normatif sebenarnya sudah maksimum, sudah lumayan. Hanya seperti dikatakan oleh saudara Ali Hanafiah tadi, penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya bukan persoalan pekerja, bukan persoalan pengusaha. Inilah dari penegak hukumnya, artinya mereka yang berada pada posisi sentral, yaitu katakanlah pemerintah. Negara harus campur tangan kalau bicara welfare state, tentang negara kesejahteraan. Jadi oleh karena itu saya merespon apa yang diharapkan ini, tapi jangan lupa bahwa apa modal daripada katakanlah serikat buruh atau buruh, terutama skillnya. Jadi tidak bisa berada pada satu pihak, pengusaha juga menuntut etos kerjanya. Nah, sebagaimana kita ketahui, data BPS tahun 2013, 94,33% pekerja nasional kita ini tidak punya keterampilan. Itu data BPS, tidak bisa kita bantah. Kemudian secara umum tenaga kerja kita seluruh Indonesia ini itu sebanyak 47,9%, sensus nasional menunjukkan tamat SD atau tidak tamat SD. Nah, inilah yang perlu ada korelasi untuk mengimbangi apa yang dikehendaki tuntutan serikat buruh terhadap persoalan kesejahteraan tadi. Barangkali itu ya, Nada. Pak Ali, bahwa memang buruh menuntut kesejahteraan, tetapi pemberi kerja atau juga pemakai tenaga kerja bisa dikatakan juga menuntut keterampilan dari itu. Ini sudah memang jadi problem yang disampaikan ke kami ya, ketika pengusaha bilang daya saing kita, tenaga kerja kita ini terhadap asing itu jadi terlalu gapnya terlalu jauh. Tapi kami berharap pemerintah yang lebih turut hadirlah dalam persoalan-persoalan ini. Misalnya mereka kan banyak lembaga-lembaga pelatihan yang harus mereka efektifkan untuk melakukan itu. Satu, salah satunya misalnya di Undang-Undang 13 itu juga kan mewajibkan setiap perusahaan juga untuk mengirim, artinya tenaga kerjanya untuk ikut-ikut di pelatihan-pelatihan teknis, kemampuan-kemampuan skill yang harus dimiliki. Nah, yang ketiga, kami juga misalnya agak susah juga kalau memang cuman pelatihan-pelatihan itu yang disiapkan. Sementara sistem upah yang diterapkan di Indonesia ini kan masih dasarnya dasar kalori. Kebutuhan kita masih diukur dengan 33.000 kalori itu dengan lajang. Dan upah yang lajang ini yang jadi problem gitu kan. Problemnya kenapa? Ketika mereka pulang ke rumah yang sudah berkeluarga itu nggak mungkin 3.000 kalori nggak dibagi terhadap anak istri mereka di rumah, sehingga
akibatnya itu kan untuk mereka mencapai kalori 3000 itu tidak akan mempunyai kemampuan untuk sampai ke situ. Bahasa makannya sih asal kenyang sekarang ini kan, masalah gizi dan segala itu nomor 2. Sehingga kalau diharapkan produktivitas, dilema buat kawan-kawan buruh. Di sisi satu mereka tidak diberi kemampuan untuk ikut bersaing, di sisi kedua mereka juga dituntut secara sosial untuk bertanggung jawab pada keluarganya, sementara upah yang dia dapat hanya untuk dia sendiri. Dengan perhitungan single itu ya? Dari mana saya bilang seperti itu? Karena sampai hari ini yang menetapkan upah survei kebutuhan hidup layak itu kan masih mengacu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak dilakukan dengan kebutuhan bagaimana buruh itu untuk mencukupi kebutuhan. Belum sampai ke situ. Baik, Pak Zul, bagaimana Pak Zul melihat ya dasar hukumnya ya untuk menentukan kebutuhan hidup layak, kemudian juga kesejahteraan ya untuk menentukan upah minimum dan lain sebagainya. Bagaimana dasar hukumnya yang bisa memang mengacu, karena kan kita mengacunya ke ILO ya, International Labour Organization, yang memang bisa merangkul semua kebutuhan buruh di Indonesia khususnya. Nanti dijawabnya, kita harus break dulu. Pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung bersama kami di 0711311454. Tetaplah bersama kami di Publika. Bu, kabelnya jatuh, Bu. Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kebisnya jatuh. Pade ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu. Maaf ya. Maaf. Tolongin Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diarin doang. Tolongin itu. Elah, jangan. Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Maaf Pak, Bu, kursinya rusak, mau saya perbaiki. Terima kasih Anda masih bersama kami di Publika. Mewujudkan buruh yang sejahtera masih menjadi tema kita di sore hari ini. Pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon kami di 0711311454. Masih bersama dengan Pak Zul dan juga Pak Ali Hanafi. Gimana Pak dasar hukum ya kita untuk menentukan upah ini?
kalau mau bicara pada hilirnya, saya kira tidak cukup dengan katakanlah yang dituntut oleh Serikat Buruh sekarang ini PP 78 tahun 2015. Saya berbicara dari hulunya, memang negara ini dalam pembukaan undang dasar di situ dikatakan negara wajib memajukan kesejahteraan umum. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 2, semua orang tahu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, bahwa upah itu adalah upah yang layak. Nah, persoalan layak inilah yang jadi bahan daripada bagian lembaga pengupahan itu dari 3 partit tadi ya, dari 3 partit. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, sebelum PP nomor 78 2015, PP sebelumnya zaman era sebelum presiden kita yang sekarang, itu dari 48 komponen atau item daripada hak-hak buruh untuk hidup layak tadi, waktu itu dirumuskan di Hotel Mercure Ancol menjadi 65 komponen. Kita terima telepon masuk dulu nih, Ya, Pak. silakan. Ada telepon yang masuk. Bu Brika, selamat sore. Halo. Bu Brika? Halo, selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ali di Kayu Agung, Pak. Bapak Ali. Mau terima kasih kepada Dr. Zulkarnain dan DPRI Palembang dengan adanya acara sore di Publika sore ini. Kami selaku buruh sedikit-sedikit menambah pengetahuan lah gitu, Mbak. Ya. Jadi terima kasih kepada DPRI, terima kasih kepada Dr. Zulkarnain. Semoga dengan acara ini sedikit-sedikit menambah wawasan kami. Terima kasih, Mbak, dari DPRI Palembang. Semoga tetap jaya selalu. Terima kasih, Pak Ali. Terus saksikan Publika sampai dengan akhir, Pak, ya, karena kita memang fokus membahas buruh hari ini. Boleh dilanjutkan, Pak Zul? Jadi dengan komponen upah yang harus diterima buruh, tapi ingat tadi buruh lajang tadi seperti dikatakan Pak Ali. Jadi dari 48 komponen, saya tidak keliru, menjadi 65 komponen. Lebih banyak. Lebih banyak lagi komponen. Jadi intinya untuk kebutuhan primary need dan secondary need itu dijamin. Kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu komponen tadi. Rasanya lucu disebut satu persatu kebutuhan itu. Namun itu tidak menjadi gugatan dari pihak Serikat Buruh. Yang dia gugat sekarang ini adalah PP nomor 78 tahun 2015 gitu ya, Pak. 2015. Apa yang dia gugat misalnya masalah penetapan 5 tahun sekali baru akan menentukan tingkat inflasi dan seterusnya. Padahal inflasi itu ada pada setiap tahun. Itu yang viral di media sosial, gugatan daripada KSBSI ya. Nah, jadi kedua masalah apa yang pertama itu. Nah ya, jadi apa yang digugat ada 7 komponen itu, ya itu semuanya wajar-wajar. Cuman misalnya di situ ada di pertama yang dia minta oleh Serikat Buruh, terutama dari Ketua KSBI Pusat ya, yang itu adalah untuk tetap dibayar upah kalau mereka melakukan kegiatan Serikat Buruh. Ini kan tidak pasti kegiatan apa. Kalau kegiatan itu seperti misalnya penandatangan perjanjian kerja bersama, oke lah. Tapi di dalam hak-hak normatif buruh itu belum ada sampai sekarang. Barangkali itu yang jadi gugatan daripada Serikat Buruh. Karena secara hukum ketenaga kerjaan hukum perburuan itu ada pada pasal 1602B KUH Perdata, ada azas no work no pay. Jika buruh tidak bekerja maka majikan tidak wajib membayar upah. Azas ini berlaku universal. Azas itu artinya prinsip dasar. Jadi kalau kegiatan Serikat Buruh itu katakanlah yang tidak jelas, kalau dia bertentangan dengan azas ini, tentu
ini tentu tidak akan bisa diterima. Kemudian yang normatifnya sudah jelas. Kapan? Misalnya libur nasional, atau kemudian istri cuti hamil dan melahirkan dan seterusnya, itu hak normatif. Jadi apa yang digugat sekarang menurut hemat saya dari KSB pusat ya Pak Ali, yang setiap kegiatan serikat buruh mau minta upah tetap dibayar, itu berarti melanggar azas, kecuali sudah dinormatifkan apakah di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh, ada di Undang-Undang Serikat Pekerja Serikat Buruh, atau dalam Undang-Undang Nomor 13 2003. Jadi pada pasal-pasal 88 dan seterusnya Undang-Undang 13 2003 tentang pekerjaan itu belum diatur. Nah, jadi untuk merubah itu harus merubah mulai dari undang-undang. Nah, hal seperti ini tentu memerlukan waktu dan keinginan politik dari banyak pihak, terutama dari pihak tripartit itu sendiri. Terima kasih. Pak Ali, seperti yang kita ketahui secara nasional pun sekarang memang PP nomor 78 tahun 2015 itu menjadi tuntutan buruh yang pasti. Artinya memang ada ketidakadilan di sini, Pak Ali. Sama juga seperti yang Pak Zul tadi katakan. Pak Ali boleh silakan menjawab. Ya. Sebetulnya kita bukan meminta bahwa PP 78 itu dibatalkan, karena ada beberapa pasal di situ juga cukup menguntungkan ya, untuk buat buruh. Prinsip yang kita inginkan sebetulnya ada penurunan kualitas dari PP yang sebelumnya. Misalnya begini, dulu ketika kita upah itu misalnya kan masih ada keseimbangan ketika memang itu terjadi deklop pada untuk memutuskan di tingkat bawah. Jadi sekarang semua seolah diserahkan pada bipartit. Proses perjalanan itu kita sudah membaca bahwa seolah-olah pemerintah masih mau mengintervensi dengan menggunakan PP 78. Contohnya sekarang sudah 3 tahun terakhir ini Pak, kita sudah tidak bisa lagi bernegosiasi. Sudah tidak bisa lagi tripartit. Ya, bernegosiasi lagi lebih tinggi dari angka 8, sekian itu. Sekian itu ya, karena benar. sudah dikebiri dengan PDRB dengan inflasi kan. Iya, karena memang sudah menentukan itu. Kemudian kita bicara item 66 sekarang ini Pak. Nah dengan Kepmen 13 itu kan masih tetap dipakai. Sementara kan sudah tidak layak lagi. Tidak layak lagi. Cobalah sekarang ada Dewan Pengupahan dengan tetap melakukan survei KHL kebutuhan hidup layak melalui pasar-pasar itu dengan item yang disiapkan itu Pak. Sementara menentukan nilai itu tetap dari pusat. Toh apa gunanya nih Dewan Pengupahan yang ada di daerah? Tidak lagi ada negosiasi tentang itu. Kita hanya menunggu, kecuali katanya survei KHL itu akan melebihi dari inflasi dengan PDRB. Sangat tidak mungkin kan seperti itu kan. Jadi ini yang sebetulnya menjadi sorotan besar, ada penurunan kualitas dari PP 78 sekarang ini justru. Nah ini yang lebih condong Mbak. Kalau artinya masalah yang tentang bahwa upah tetap dibayar dalam melakukan kegiatan-kegiatan organisasi itu kan itu sebetulnya sekedar sayap ya dari apa yang diinginkan. Tapi lebih yang dicenderungkan itu kenapa justru pemerintah membuat yang lebih rendah. Contoh begini, waktu PP 0881 dengan turunannya Kepmen 199, upah minimum sektoral itu Pak, sekurang-kurangnya kita mendapat 5% dari upah minimum provinsi. Sudah disitu mengatakan upah minimum sektoral sekurang-kurangnya 5% di atas upah minimum provinsi. Tapi dengan 78 tidak lagi seperti itu. Upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada upah minimum provinsi. Jadi pengusaha mengatakan dengan 0,08 sekian persen itu sudah sah secara hukum. Inilah yang jadi gejolak terus di dalam problemnya, karena selagi pengusaha masih berpikir tentang bagaimana kos yang besar terus lebih dibebankan kepada upah buruh, ini akan terus jadi polemik pengupahan yang terjadi saat ini kan. Jadi bukan buruh minta sebetulnya upah yang setinggi-tingginya. Kalau kita terus sampaikan sebetulnya upah yang seadil-adilnya ya. Nah, upah itu memang sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita punya berkemampuan untuk menyekolahkan anak, berkemampuan untuk memiliki perumahan, berkemampuan. Seperti itulah yang sebenarnya. Artinya PP nomor 78 tahun 2015 ini sebenarnya yang dituntut ada tripartitnya. Enggak, penurunan kualitas gitu. Kenapa harus pemerintah menurunkan kualitas itu? Hanya melihat dari inflasi dan PDB itu aja. Sehingga misalnya minor
pandangan buruh terhadap pemerintah gitu kan, seolah ini masih ada keberpihakan antara buruh dengan majikan, itu kan masih jadi gap yang jadi seolah musuh besar buyutan yang tidak pernah selesai-selesai. Ini problem, apalagi dibuat pemerintah dengan seolah-olah peraturan dibuat lebih condong kepada yang kapital daripada yang pelaksana industri. Oke, Pak Zul, bagaimana Pak Zul? Saya menyoroti secara teoritis. Oke. Jadi begini, kita tidak bisa berharap bergaining seperti gaya kapitalis. Kalau kapitalis kan sama kuat, sama-sama the powerful, buruh the powerful, pengusaha the powerful. Juga. Tapi di negeri kita, buruh itu the powerless, orang tak berdaya. Itu, maaf ya Pak Ali, pada dasarnya. Tanya ya. Sedangkan pengusaha itu the powerful, orang yang perkasa. Maka dalam kajian ilmiah saya selama ini, saya membuat teori upah teladan. Upah teladan apa itu? Teori upah teladan atau figur P teori. Jadi tidak bisa kita melawankan buruh pengusaha dalam bergaining, dalam pola tawar-menawar. Seperti kita jual beli atau sewa menyewa, tukar menukar di luar. Kita harus break dulu. Ya. Nah, ini menarik sekali teori yang dikeluarkan oleh Pak Zul ini. Saya juga penasaran nih pemirsa, kami mengundang ada di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami di Publika. Anda masih bersama kami di Publika, mewujudkan buruh yang sejahtera masih menjadi tema kita di sore hari ini, memperingati May Day 1 Mei. Pemirsa, untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0711 311 454. Dari tadi kita masih membahas tentang pengupahan dan Pak Zul ternyata memiliki teori upah teladan, Pak, ya, bagaimana? Figur P teori. Ya. Nah, jadi apa yang saya temukan di dalam tulisan ilmiah saya, bahwa kita tidak bisa melakukan bargaining position antara buruh dengan majikan, pengusaha.
karena posisinya memang tidak imbang. Seperti orang jual beli atau sewa menyewa, tukar menukar. Maka oleh karena itu, dalam teori saya kita pakai teori kearifan lokal dari nenek moyang kita. Bahwa buruh dan pengusaha itu ada dalam satu rumah. Hanya nasib lah yang membedakan mereka, ada yang jadi buruh, ada yang jadi pengusaha. Namun di rumah itu mereka adalah satu kesatuan. Nah, oleh karena itu, untuk menyatukan pengusaha dengan buruh ini, yaitu dengan sebagian menggunakan kearifan lokal. Misalnya dalam teori saya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang tua sayang dengan yang muda hormat dengan yang tua, anak dipangku, ponakan dituntun, dan seterusnya. Kemudian di dalam kerja, di masyarakat kearifan lokal, terutama di pedesaan Sumatera Selatan, apakah di daerah Sungai Pinang, di Pedamaran, di Ranau, dan seterusnya, itu pola bagi hasil kan ada bagi 2, ada bagi 3, paroan namanya. Nah, ini tidak ada yang dirugikan dengan sistem ini. Oleh karena itu, menurut teori upah toleran saya atau figur P teori, dengan cara begini akan tercapai tadi kesejahteraan bersama. Ya, memang teori saya itu terlalu panjang, terlalu banyak aspek-aspek filosofisnya, aspek teori hukum dan seterusnya. Namun kita berharap pengusaha itu tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Pengusaha bekerja tentulah dengan bersamaan dengan buruh. Nah, jadi tidak ada yang lebih hebat sebenarnya. Hanya saja faktor-faktor ekonomi kapitalis inilah yang membuat rusaknya sistem perburuhan Indonesia ini. Nah, apa kapitalis? Mereka menganggap buruh itu adalah berseberangan tadi, ada sebagai lawan. Nah, kalau Anda, oleh karena kenapa? Lapangan pekerjaan itu lebih sedikit daripada pencari kerja. Coba kalau di negara-negara Skandinavia, itu lapangan pekerjaannya banyak, tapi pekerjaan sedikit, akibatnya nilai buruhnya tinggi. Oleh karena itu, barangkali salah satu seperti dimukakan oleh saudara Ali Hanafiah dari KBSI tadi, bagaimana kita meningkatkan pelatihan terhadap buruh kita, kan ada dalam pasal 9 ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, bahwa itulah negara harus turun tangan, bagaimana artinya sebelum dia masuk kerja, masuk dulu di balai latihan kerja. Sehingga mereka ahli, otomatis nanti tawaran itu akan datang sendiri. Nah, tapi seperti saya kemukakan tadi, 94,33% tenaga kerja nasional kita ini tidak punya kemampuan kerja. Nah, PR sebenarnya ini. Iya. PR besar. Iya. Jadi barangkali saya juga ada penelitian saya terbaru untuk di BUMD. Nah, inilah kenapa mereka yang berpendidikan rendah SD, SMP, SMA itu sebenarnya mereka dapat pekerjaan. Asal pemerintah daerah mau ketika datang investor ke daerah kita, katakan, di situ ada negosiasinya. Apa negonya? Kamu boleh berinvestasi di daerah kami, tapi tolonglah tenaga perusahaan Anda, kami minta 10% taman SD, 10% taman SMP, 10% taman SMA. Silahkan apakah mau jadi tenaga tetap security, tenaga tetap cleaning service, tenaga tetap yang lain-lain. Sehingga semua putra daerah itu dapat dipekerjakan. Nah, oleh karena itu, maunya ketika investor tadi datang, disitulah fungsi dari pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran di daerah ini. Iya. Barangkali itu, Bu. Ya. Baik. Pak Ali, kita bicara masalah kesejahteraan, artinya kesejahteraan ini luas sekali, bukan hanya masalah upah. Banyak sekali tuntutan-tuntutan yang pasti. Karena kita melihat realita, fakta yang ada di lapangan banyak sekali. Bukan masalah upah saja, tetapi juga masalah kejelasan status, outsourcing, kemudian juga like and dislike, kemudian ya sudah karena tidak ada jelasan status, lepaslah buruh itu, sehingga memang ketidakadilan hukum bagi buruh itu juga menjadi tuntutan utama juga. Gimana Pak Ali? Ya, kalau kita bicara ketidakadilan, ya inilah lahirnya serikat buruh itu. Ya. Saya 24 tahun sudah menggeluti menjadi pengurus serikat buruh ini. Jadi kalau tadi Pak Gazal, teori tadi tentang bahwa ini pakai kearifan lokal, pakai budaya kita gitu kan.
kita nggak bisa lagi mengandalkan itu kayaknya sekarang kan. Karena fakta di lapangan sulit. Sistem kapitalis sekarang ini kan memang tidak meminta buruh itu memang mempunyai skill. Contoh kita gini kan. Orang sudah pakai sistem kapitalis ini sudah membuat rantai produksi. Coba bayangin, kita tanya nih teman-teman yang bekerja di pabrik roti, belum pernah mereka bisa membuat dari mulai bahan dasar sampai jadi produk. Itu rata-rata tidak menguasai. Mereka hanya tahunya hanya memasukkan bahan dasar, terus jadi bahan, terus siapa yang mencetak, siapa yang terus sampai ke atas itu. Artinya rantai itu selalu menurut saya memang ada pembodohan untuk mereka tidak memiliki skill. Satu, kemudian kalau terlalu arif kita menggunakan sistem nenek moyang kita pakai, kita akan betul-betul terjajah di zaman yang tidak boleh lagi dijajah. Misalnya begini, kalau dalam sisi kami bergerakan buruh ini kan, bargaining itu bagaimana mereka membuat persatuan yang kokoh. Toh undang-undang kita sudah memperbolehkan mogok. Selagi masih pengusaha kita masih takut dengan bahwa mereka tidak berproduksi dalam 1 jam aja, apalagi berhari-hari, itu jadi bargaining position kami. Tapi catatannya buruh harus kompak, menyuarakan satu, bergerak satu, seperti itu kan. Jadi yang seperti inilah yang kita bangun, walaupun harus kami akui lah, perjuangan kami hanya sebatas yang tidak dapat pesangon mendapat pesangon. Kita belum bisa menyelamatkan mereka, harusnya di PHK, tidak di PHK itu masih terlalu minim. Artinya mereka di PHK, perjuangan kita hanya mendapatkan pesangon. Tapi begini loh, sudah ada juga undang-undang ketenagakerjaan, juga sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi misalnya terkait misalkan kalau misalnya mereka terkena pidana atau perdata tidak boleh langsung di PHK, itu juga sudah cukup. Betul, enggak, bukan MK itu, dari 13 dulu. Dari perjuangan juga dari ya. 13 undang-undang. Dia tidak bisa langsung di PHK, itu tidak, sudah. itu teori. Oh, pada prakteknya gitu kan. Kadang-kadang begini, ketika ada unsur pidana yang dulu kan bahkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dulu pengusaha itu bisa memvonis dia sebagai hakim. 158 yang dianulir oleh MK itu mengatakan ketika kedapatan pidana, katanya buruh langsung di PHK tanpa pesangon. Betul. Karena itu kesalahan berat kan. Tapi ternyata setelah kita di judicial review, ternyata tidak bisa. Memang memutuskan pidana atau tidak itu adalah pengadilan. Nah, contoh seperti itu. Tapi pada praktek-praktek ternyata pidana ini selalu jadi barter. Oh, mau dilaporin ke polisi atau mau mengundurkan diri secara baik, itu problem di lapangan yang terjadi. Nah, inilah yang kami sebetulnya kan supremasi hukum sebetulnya. Buruh dengan latar belakang pendidikan, dengan kemampuan mereka untuk mengolah informasi dan segala macam itu memang jadi problem. Problem pembodohan yang itu terjadi di dalam pabrik-pabrik yang terjadi semua lah di industri, artinya kan seperti itu. Inilah yang memang berat buat kami untuk merubah mindset mereka berpikir pun jadi. Nah, akhirnya Pak, kita berjuang bagaimana mendoktrin mereka untuk melakukan perlawanan itu, yang agar mereka bisa bebas menyatukan, agar mereka bisa. Kita akhirnya kan berjuang pada saat ini kan hanya mengajak mereka untuk kenyang. Kita belum berani mengangkat mereka untuk untuk misalnya menggunakan akal mereka untuk, karena memang keterbatasan apa yang terjadi seperti survei BPS itu. Tapi orang Indonesia cerdas, walaupun secara ilmu formal lah dia cuma berpendidikan SD, SMP seperti itu kan. Banyak nih kawan-kawan aktivis buruh yang bisa beracara di pengadilan hubungan industrial itu. Karena mereka dikasih kewenangan, asal mereka pengurus serikat buruh, tidak harus advokat. Kan? Baik, Pak Ali, Pak Zul, kita harus break dulu. Di pemirsa, kami mengundang Anda di 0711131454, tetaplah bersama kami di Publika.
informasi Anda masih bersama kami di Publika, mewujudkan kesejahteraan buruh masih menjadi tema kita di sore hari ini. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0711311454 masih bersama dengan Pak Ali dan juga Pak Zul. Pak Zul, jadi kita sebenarnya problematika kesejahteraan ini cukup banyak sekali. Bahkan memang di tengah ketidakmampuan buruh, seperti kata Pak Ali tadi, ketidakmampuan buruh, tetapi juga kekapitalisan ini yang memang bisa mempermainkan hukum, berlindung di balik hukum yang ada, tetapi mengimplementasikannya kepada buruh. Bagaimana ini, Pak? Jadi kembali tadi seperti katakan Pak Ali, apa gunanya teori secara ilmiah, ya, masyarakat ilmiah? Teori itu untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam fakta-fakta sosial. Itulah gunanya teori. Jadi apa yang saya kemukakan, teori upah teladan, figur P teori itu salah satu cara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak pernah selesai. Setiap akhir tahun tuntutan serikat buruh, tuntut serikat buruh naik upah. Kalau selama ini kan sebelum PP itu, sebenarnya itu kan hanya permainan di atas. Apa saya maksud permainan di atas? Memang dikondisikan buruh itu tuntutlah upah setiap bulan apa, November atau Desember itu, agar kamu tidak menuntut upah yang layak. Itu ngerti tidak? Jadi kamu silahkan tuntut upah minimum dinaikkan, tapi di balik itu sehingga kamu terlena tidak menuntut upah yang layak. Kan? Nah, jadi kembali kepada masalah dasar tadi. Sebenarnya dari awal itu ada namanya labor market flexibility. Apa itu labor market flexibility? Itu yang menentukan seorang buruh diterima atau tidak diterima perusahaan dengan syaratnya yang demikian ketatnya. Jadi, jangankan ukuran mereka yang berpendidikan rendah, ukuran seperti saya juga belum tentu, atau nada juga belum tentu diterima di perusahaan yang misalnya God common spoken English in written, kemudian pengalaman kerja dan seterusnya, keahlian selebihnya dari pendidikan formal. Coba, kalau Zulkarnain nunjuk dia sendiri, Zulkarnain tidak bersekil sebagai dosen. Tidak bersekil, karena syarat jadi dosen kan harus melaksanakan tridharma. Mana karya ilmiah Zulkarnain dan seterusnya, ya kan? Nah itu kalau kita menunjuk diri sendiri atau nada, di mana kemampuan? Tidak bisa. Oleh karena itu, maka saya menggunakan pada saat investor akan berinvestasi di suatu wilayah Republik Indonesia, maka disitulah bahwa pemerintah daerah atau Kemenaker Tran atau Disnaker Tran itu posisinya di atas, maka dia menentukan syarat. Kalau mau berinvestasi di negeri kami, silakan. Anda harus menggunakan tenaga kerja di sekitar perusahaan itu 15% SD, 15% SMP, 15% SMA. Baru kita punya berdaya. Kalau enggak, Kemenakertan atau Disnakertan itu selalu posisi residu. Giliran bermasalah baru urusan, baru balik ke sana. Giliran di awal mereka tidak diajak. Coba kita lihat di prospektus koran-koran nasional, kalau ada perusahaan berdiri yang disebutkan komisarisnya mayor jenderal ini, jenderal itu, dan profesor doktor ini, tapi tidak menyebutkan, Pak Ali, untuk di perusahaan kami buruhnya akan dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan, akan dijamin keselamatan kerjanya dan seterusnya. Ada pernyataan itu, dan uangnya sudah sudah disimpan di bank sehingga nanti kalau terjadi sudah dideposit untuk dibayarkan ketika itu. Nah inilah, jadi Kemenakertran atau Disnakertran selalu posisi residu. Giliran bermasalah, nah ini tugas kamu ya, Disnakertran, tugas kamu ya Kemenakertran. Dan oleh karena itu, peran pertama negara yang welfare state, negara itu melindungi semua warga negara. Negara wajib memajukan kesejahteraan umum. Jadi bukan kata-kata klise pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita dari awal jangan selalu berkutat persoalan itu di tengah dan di hilir. Mesti berkutat persoalan di hulu tadi. Ya itulah seperti tadi. Kalau kita ngandalkan dengan redundansi, apalagi sekarang pengusaha punya senjata yang namanya redundansi. Ngapain nak ngurusi buruh banyak segala macam, nak minta cuti ini, cuti itu, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti jadi pengantin dan seterusnya. Lebih baik kami menggunakan teknologi tinggi. Jangankan menerima pekerja baru, yang lama pun akan kami keluarkan. Nah itulah redundansi. Ya.
Oleh karena perkembangan teknologi baru itu, teknologi yang akan datang. Pak Ali, saya agak sedikit menyimpang lagi nih ke yang lain karena ini adalah fenomena yang baru sekali. Kalau misalnya kita berbicara tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, itu adalah yang namanya buruh adalah perjanjian ya antara penerima upah dan juga pemberi upah seperti itu ya. Nah, sekarang fenomena yang baru ini lagi nih, pengusaha kapitalisme lagi-lagi ini berlindung terhadap yang namanya mitra. Nih kasus nih di menit-menit terakhir, kemitraan seperti itu kan. Jadi berlindung tidak ada perlindungan hukum. Saya pernah menanyakan ini juga ke Disnaker bahwa tidak ada perlindungan hukum antara mitra dan juga pemberi kerja karena ini sama-sama suka seperti itu. Namun di sini kan kita ramai sudah. Kalau itu sebetulnya sih itu melanggar hukum. Oke. Karena yang tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan harusnya tidak boleh dilakukan. Kemitraan itu kan misalnya begini, kita anggaplah ojek online sekarang, gitu kan. Nah mitra yang seperti ini kan hanya latah aja pemerintah kita 4.0 katanya seperti itu, sementara kita tidak punya kemampuan untuk melakukan bargaining tentang menghambat tentang seperti itu. Sebenarnya undang-undang kita jelas loh sebetulnya. Harusnya ketika ada seseorang memberikan upah, pekerjaan dan perintah terhadap seorang bekerja, hubungan kerja itu terjadi, haknya akan muncul. Tapi suka sama suka loh Pak ini. Bukan ini masalah karena tidak kemampuan mereka untuk menilai hukumnya itu ada. Harusnya peran yang mengetahui bahwa ini ada perintah, ada upah, ada pekerjaan tuh hubungan kerja itu akan terjadi. Kalau itu terjadi maka muncul hak. Pernah nggak pemerintah mengatakan, wah itu salah loh ojek online? Perintahnya dari siapa? Dari Gojek kan? Yang merintahkan siapa? Yang memberikan upah siapa? Kalau sudah unsur ini tidak bahwa itu ada, kalau pekerjaan jelas mereka lebih dari 21 hari, mereka malah melampaui 30 hari. Ada tuntutan tidak ini dari buruh ini ikut? Ini masalahnya. Seperti Pak Jokowi, kami ini kan agak diribetkan dengan hal-hal yang sebetulnya harus persoalan dasar yang kita persoalkan, ternyata dengan hal-hal yang terkinian gitu seperti ini. Kita mau sosialisasi dengan kawan-kawan Gojek. Di sisi lain mereka butuh pekerjaan. Iya, betul. Nah, padahal kita sudah bukan memprovokasi sebetulnya. Kita sudah ingin melindungi ya. Mencoba memberitahu ke mereka dengan sosialisasi bahwa salah loh, bahwa kalian bukan kemitraan. Ini ada hubungan kerja yang terjadi. Hukum kita mengatur itu. Tapi kenapa pemerintah mendiamkan? Alasan selalu daripada banyak pengangguran. Kita bertanya kepada ini yang tahu lebih hukum lagi, Pak Zul, bagaimana singkat saja Pak, kita mau kesimpulan ini. Saya penasaran pada mulanya hukum kerja itu kan diawali dengan perjanjian kerja. Perjanjian antara dua pihak, dua orang. Syaratnya apa? Sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal. Jadi semua mahasiswa saya di Fakultas Hukum Industri tahu pasal 1320 KUH Perdata itu. Namun dalam perkembangannya ada ketidakadilan seperti dikatakan oleh beliau ini tadi. Disitulah negara turun. Negara turun. Kalau tadi hukum perdata menjadi hukum administrasi negara untuk menegakkan welfare state tadi, negara kesejahteraan. Makanya di dalam beberapa peraturan yang selama ini, kalau buruhnya 10 orang wajib ikut wajib harus ada serikat pekerja, serikat buruh. Waktu undang-undang Jamsotek sebelumnya, kalau buruhnya 10 orang wajib ikut perusahaan program Jamsostek, meskipun dengan BPJS sekarang 1 orang sudah cukup. Nah inilah kemudian ketika ada peraturan perusahaan, salah satu isi perusahaan harus diserahkan kepada Disnaker agar Disnaker bisa menilai apakah dia sudah ikut Jamsostek apa belum, apakah sudah OMP atau belum. Nah situlah negara hadir untuk melindungi warga negara Indonesia yang namanya buruh atau pekerja. Betul. Itu. Jadi kalau mau cara teorinya, mulai dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja bersama, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau mau cerita itu panjang itu. Panjang sekali ya, berapa SKS kita perlu ya. Pak Ali, singkat saja kesimpulan kita di sore hari ini, Pak. Harapan Bapak untuk kesejahteraan buruh ke depannya. Supremasi hukum. Kalau itu tegas ditegakkan, contoh begini, melanggar upah itu pidana. Ancamannya minimal 1 tahun, maksimal 4 tahun. Tapi begitu banyak perusahaan yang melanggar upah, tapi satu pun tidak ada yang ditangkap. Ada apa gitu kan? Kalau tadi Kapolda ngomong saya akan membentuk tim khusus, sebetulnya dulu sudah ada sebetulnya kan.
tapi tidak berjalan. Proksus itu di Krimsusnya sebenarnya sudah ada, tapi jalannya tidak ada. Baik. Pak Ali, Pak Zul, sayang sekali waktu kita sudah habis nih. Kita akan belajar lagi dengan Pak Zul dan juga Pak Ali ini ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ini pemirsa di sore hari ini, kita harapkan untuk kemajuan dan perbaikan kesejahteraan bagi buruh ke depannya. Saya Nada Nasyaya, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.